Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada baiknya sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, salah satu itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan ayo untuk dipimpin teman-temannya. Semua berdiri ya. Kita bela bersama. Bapak absen dulu ya. Aisyah Rahma, Ayu Sarita, Dela Widya, Dwi Putri, Fari Maulana, Haris Rusli, Isyana Puza, Ria Rahmawati, M Habib, M Hafiz, M Raka, M Wira, Melisa, Mufri Anggara, Muhammad Dafa, Muhammad Zaki, Mutiara Putri, Rapa Reza, Rahma Putri, Selvia Revalina, Septian Dwi, Trisha Aprilia, Umi Dewi, Valentino Zaki, Zahra Adina. Oke, semua masuk ya, hadir ya. Terus kelas ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Syukurlah kalau semua dalam keadaan baik, berarti siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Tolong Mira, tolong dihapus dulu papan tulisnya. Itu penghapus ada. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita mengingat dulu untuk pelajaran pada minggu yang lalu ya, tentang tangga nada diatonis chromatic crest ya. Siapa yang masih ingat apa itu tangga nada diatonis mayor? Coba satu di tangan. Ya. Habib. Tangga nada diatonis itu kan, kalau tangga nada diatonis yang tangga nada yang terdiri atas 7 nada. Sedangkan kalau yang mayornya itu tangga nada yang memiliki rumus interval itu 1,5, 1, 1, 1, 1. Tangan untuk. Jadi itu mengenai tangga nada diatonis mayor. Jadi susunan tangga nada yang memiliki rumus interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5.
Nah, apabila dibunyikan di instrumen musik atau vokal itu bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, tergantung nada dasar yang ditentukan. Coba selain mayor ada tangga nada diatomis apa lagi? Minor ya, minor. Kemudian selain tanda chromatic crest ada chromatic apa lagi? Oh, terus satunya lagi? Buka ya. Jadi crest untuk menaikkan setengah, mol untuk menurunkan setengah, pugar untuk mengembalikan ke nada asal atau awal. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita berkaitan dengan pertemuan minggu yang lalu. Setelah kita pelajari tentang tangga nada mayor, nah sekarang kita praktek ya, materi praktek itu kalian akan memainkan sebuah lagu dengan nada dasar yang akan Bapak tentukan. Paham ya? Jadi D sama dengan do, D sama dengan do, G sama dengan do, A sama dengan do, dan lain sebagainya. Itu untuk pertemuan minggu ini dikaitkan dengan minggu yang lalu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kalian perlu memahami dulu kompetensi dasar yang harus kita selesaikan. Itu kalau kemarin di 3.1, ini di 4.1 di pengetahuan ya. Di kemarin pengetahuan, yang ini di keterampilan yang 4.1 itu memainkan alat musik barat. Alat musik barat ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai di 4.1.1 menerapkan tangga nada mayor pada alat musik. Nah, tangga nada mayor itu yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan nada dasar yang telah ditentukan ya, paham ya? Kemudian 4.1.2 menyajikan permainan musik lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dasar yang telah ditentukan. Nah, itu ya. Itu untuk 4.1.2. Selanjutnya di tujuan pembelajaran ada 2 di sini. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan tangga nada mayor pada alat musik melalui penjelasan dari guru dengan baik ya. Jadi tangga nada mayor kalian bisa menekan di pianika atau gitar atau biola dan lain sebagainya dengan nada dasar yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyajikan permainan musik lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dasar yang telah ditentukan melalui tayangan video, gambar, atau PowerPoint dengan baik. Nah, nanti Pak sampaikan permainan lagu Ibu Kita Kartini ya. Itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini untuk penilaian sama seperti minggu lalu ada penilaian sikap ya, non-tes. Lalu di keterampilan bedanya kalau kemarin tertulis sama presentasi, di sini unjuk kerja atau praktik ya. Jadi kalau sikap instrumennya lembar observasi, Pak menilai keaktifan kalian di kelas ya. Kalau di keterampilan nanti ada rubrik penilaian ketika kalian menampilkan lagu Ibu Kita Kartini. Paham ya? Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke sini, kalian perhatikan dulu video berikut ya. Kalian saksikan dulu.
Sudah kalian perhatikan? Ya. Nah, itu memainkan musik ansambel dengan lagu Ibu Kita Kartini, ya. Dengan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, cuman bedanya dari situ itu ansambel masuk ke ansambel campuran, ya. Ada gitar sebagai ritmis, sebagai harmonis, kemudian ada pianika sebagai melodis, kemudian ada vokal juga, lalu ada ritmis itu yang bermain kajon, ya. Nah, untuk kali ini kita fokuskan dulu untuk satu jenis alat musik, yaitu melodis, ya. Jadi melodis itu kita memainkan pakai alat musik pianika, paham ya? Pakai alat musik pianika. Jadi semua kalian memainkan alat musik di pianika, tapi konsepnya hampir sama seperti itu tadi, ya, hampir sama seperti itu tadi. Jadi menampilkan di depan dengan kondisi berjajar, nanti kamu mainkan lagu Ibu Kita Kartini dengan nada yang Bapak tentukan. Sampai di situ kalian paham? Paham ya? Oke, sudah paham? Kita masuk ke materi pelajaran. Nah, sebelum latihan, kalian harus memahami dulu alat musik itu yang kalian tahu ada berapa macam atau berapa jenis. Hah? Ada berapa? Di luar yang ini, di luar yang tampil ini, di luar 4 tampilkan ini. Ya, coba. Oke, berdiri. Alat pengetahuan lebih Pak ya, kalau jenis alat musik ada 3. Kita ada alat musik harmonis, melodis, dan ritmis. Oke. Silakan dulu. Ada lagi yang tahu? Ada alat musik lagi yang lain selain harmonis, ritmis, melodis? Hah? Enggak ada? Nah, jadi kalau yang disebut dengan Habib tadi itu benar, tapi itu lebih ke pengelompokannya. Jenis alat musik itu ada 3. Alat musik berdasarkan sumber bunyi, alat musik berdasarkan cara memainkan, alat musik berdasarkan kelompok yang disampaikan Habib tadi. Itu jenis yang berdasarkan ke kelompok, ya. Nah, kita mulai dari berdasarkan sumber bunyi. Lihat di situ, yang pertama ada idiopon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Contohnya kolintang, drum, bongo, kabasa, dan angklung. Nah, jadi maksudnya itu bunyinya itu dari alat musik itulah, angklungnya dari alatnya itu kan. Nah, itu goyang-goyang kan. Nah, kemudian kolintang juga kan, tok 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 tok. Nah, itu ya, jadi dari alat musik itulah bunyinya. Paham ya? Lalu yang selanjutnya aeropon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga yang ditiup. Nah, itu seperti suling, trompet, harmonika, dan trombon. Pokoknya yang ditiup dari udara, sirkulasi udara ya. Lalu yang ketiga ada alat musik kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Dawai, gitar, senang, ya, gitar, bass, biola. Kalau alat musik tradisional kecapi, sitar, ya, itu, ya. Lalu yang keempat itu ada yang namanya membranopon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Nah, seperti pipa, drum, gendang, tam-tam, rebana yang dipukul, ya, yang tidak terbuat dari kulit, ya, dari kulit apa, ya. Pokoknya dipukul itu biasanya. Lalu selanjutnya elektropon, alat musik yang sumber bunyinya dapat muncul melalui tenaga listrik atau elektronik, keyboard, gitar listrik, bass listrik, piano listrik. Pokoknya yang pakai listrik itu masuk di elektropon. Walaupun sebenarnya kategorinya di kordofon, gitar listrik masuk 2 berarti dia. Di elektronik masuk, di kordofon tuh, ya kan? Benar kan? Tuh. Sampai situ paham? Ada yang ditanya di alat musik berdasarkan sumber bunyinya? Ada?
sudah pintar semua ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Nah, ini sering sini sudah masuk tahu kan, alat musik tiup. Nah, itu yang pasti ya tiup kan, tiup, suling, recorder, masuk di kategori alat musik apa tadi sebelumnya? Oke, ya. Lalu yang kedua ada alat musik pukul. Nah, ini yang dipukul, ya. Jadi dia ini fungsinya sebagai ritmis nanti, ketukan, ya, ketukan. Jadi maksudnya di mana tadi? Kalau di membranukun ya, ritmis nanti. Dia nggak punya nada alat musik pukul ini. Jadi itulah yang untuk menentukan tempo kita kalau kita memainkan sebuah band atau instrumen musik. Nah, temponya dari situ, itu ya. Jadi kita yang mainkan alat lain, kita harus mengikuti itu, paham ya? Lalu selanjutnya alat musik petik. Nah, alat musik petik itu dihasilkan suara apabila senar dawainya digetarkan atau dipetik, ya. Seperti bass, gitar. Maksudnya di mana tadi? Alat musik sebelumnya? Kordofon, ya, masuk di kordofon. Gitar, bass. Nah, kemudian alat musik gesek. Nah, alat musik yang menghasilkan suara apabila dawainya digesek. Seperti biola. Atau lagi yang digesek selain biola? Apa? Cello, itu ya. Itu juga masuknya di kordofon. Jadi dua itu masuk di kordofon karena dari ini kan, dawai. Lalu yang terakhir alat musik tekan. Nah, ini alat musik tekan akan menghasilkan suara melalui 3 cara. Menekan untuk memukul, ya, menekan untuk meniup, dan menekan untuk mengaktifkan sistem elektronik. Nah, yang termasuk alat musik tekan antara lain piano akustik, organ akustik, ya, akordeon, dan alat musik elektronik yang menggunakan papan kunci atau keyboard, rekord. Nah, sampai situ paham? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ini ada alat musik berdasarkan fungsinya. Nah, yang seperti disampaikan Habib tadi. Yang pertama, alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak memiliki nada. Secara umum, alat musik ritmis termasuk alat musik perkusi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Permainan alat musik ritmis berfungsi sebagai pengendali keseimbangan irama dalam lagu dan sebagai pengiring untuk memeriahkan lagu. Nah, di samping itu, alat musik ritmis juga mempunyai fungsi seni budaya sebagai pengatur tempo atau irama lagu. Ya. Ada beberapa cara memainkan alat musik ritmis, antara lain dipukul, dikocok, dan juga digesek. Yang termasuk alat musik ritmis: kastanyet, maracas, tamborin, triangle, rebana, obel, konga, dan drum. Drum jelas dipukul kan, maracas seperti ini kan? Itu banyak. Bisa kamu lihat nanti di internet ya, atau di Google. Nah, alat musik ritmis ini dia tidak ada yang namanya do re mi fa sol la si do. Karena fungsi dia itu untuk menentukan yang namanya ketukan atau keselasian dalam sebuah musik. Tempo ini yang mengatur alat musik ritmis. Oke. Selanjutnya alat musik melodis. Alat musik yang bernada yang berfungsi untuk memainkan melodi pada suatu lagu. Nah, selain itu juga dapat dimainkan filter sebagai isian pada sebuah aransemen ensemble. Pada umumnya alat musik ini tidak dapat memainkan akor secara sendirian. Contoh alat musik melodis: recorder, pianika, biola, flute, ya. Jadi itu yang memainkan yang namanya melodi, satu-satu ditekan. Paham ya? Satu-satu kayak ini. Paham ya? Jadi satu-satu ditekan. Nah, biola, pianika, kita juga bisa main melodi ya. Pokoknya satu not ditekan
satu-satu itu. Kita perlu catat satu-satu. Lalu selanjutnya alat musik harmonis. Alat musik yang memainkan harmoni pada suatu lagu berupa akor yang berfungsi sebagai pengiring. Alat musik ini merupakan instrumen musik polifonik yang dapat berbunyi 3 nada atau lebih secara bersamaan. Nah, contohnya piano, keyboard, dan gitar. Nah, ini lebih memainkan chord. Nah, kalau ini kita ibaratkan keyboard atau ini piano kan kita ibaratkan keyboard. Ini. Itu dia lebih main harmonis atau chord. Chord C, chord F, chord G, itu yang disebut harmonis. Atau kalau di alat musik gitar seperti ini, ya. Kalau melodi seperti ini. Nah, kalau harmonis, ya. Kalau C sama dengan Do, ya. Kalau D sama dengan Do, naik lagi. Nah, ini main secara harmonis. Nah, seperti yang di video tadi. Jadi tergantung nada dasar kita bisa memainkan apapun dari alat musik ini dengan nada dasar yang telah ditentukan. Sampai di situ paham? Kalau yang ritmis itu untuk tempo, yang melodis untuk ini, ya apa? Nada satu-satu not, kemudian yang harmonis untuk sekaligus di 3, ya. Coba Bapak Mupli, ya, kamu buat ini apa? Kamu tekan do re mi fa sol la si do, ya. Bapak memainkan harmonisnya, coba. Pelan-pelan Mupli, ya. Nah, ini lebih ke chordnya. Coba ulang lagi mungkin. Bapak coba nyanyi yang chord yang lain dulu. Dari dulu. Dari C sampai D dulu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika Mufli memainkan melodi, Bapak memainkan harmoni. Lebih dari dua nada yang ditekan. Sampai situ paham, ya? Oke, lanjut. Dari 3 jenis alat musik itu, nanti kita kesimpulannya akan memainkan sebuah ensemble musik. Nah, ensemble musik, ya. Itu ada 2 musik ensemble. Yang pertama ensemble sejenis. Ensemble sejenis merupakan bermain musik secara bersama-sama dalam satu kelompok musik dengan menggunakan satu jenis alat musik. Nah, contohnya kalau dalam satu kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang sudah baru kemarin, itu memainkan misalnya yang ini pianika semua. Pianika semua. Nah, kalau gitar semua. Biola semua, ya. Atau apa tuh? Recorder semua. Nah, itu disebut ensemble sejenis. Jadi semua itu bermain alat musik yang sama. Nah, lalu yang kedua itu ensemble campuran. Nah, ensemble campuran merupakan bermain musik secara bersama-sama dalam satu kelompok musik dengan menggunakan berbagai jenis alat musik. Nah, contohnya kayak band,
Oke, atau apa? Orkestra. Pernah kan ada orkestra? Nah, itu. Yang main kan ada yang main biola, ada yang main gitar, ada yang main keyboard kan. Nah, kalau band ada yang nyanyi, ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main bass. Nah, itu disebut ensemble campuran. Nah, jadi ensemble itu bermain musik secara bersama-sama dalam satu kelompok. Yang membedakannya itu di sejenis ataupun campuran. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih dalam alat musik yang satu jenis, yaitu alat musik piano. Oke. Nah, ini. Nah, telah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu itu deretan nada-nada C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Nah, dasarnya di sini. Kalau C sama dengan Do normal, nada dasar berarti mainkannya kalau di pianika itu seperti semua nanti. Kemudian kalau B satu kres G sama dengan Do itu ada satu tut hitam yang ditekan, ada F dari pitch itu nadanya C, benar kan C kan? Nah, nadanya C. Lalu dua kres B sama dengan Do ada dua nada yang ditekan di warna hitam. Nah, sampai di sini paham ya? Rumusannya sudah paham kan? Oke. Nah, ini sudah dapat jelaskan minggu lalu 1,1,5 yang depannya 1,1,1,5. Nah, ini kemudian uraiannya seperti itu: G ke A1, Do ke Re, A ke B1, Re ke Mi, B ke C setengah, ya, Mi ke Fa, C ke D, Sol ke La 1, D ke E 1, La ke Si, ya. Lalu Si ke Do, F kres ke G setengah. Paham ya? Paham? Oke. Itu yang 2 kres sampai 7 kres. Kalian sudah memahami. Nah, ini seperti ini posisinya, ya. Oke. Kalau C sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke. G sama dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, Pak buat mundur ya, karena sini nggak ada. Lalu kalau D sama dengan Do, Re, naik sini kan? Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dua hitam dekat. Sekali lewat ya. Paham ya? Nah, lalu ini partitur lagu ibu kita saat ini ya. Semua ada kan buku bacanya? Oke, sampai di situ ada yang mau kalian tanya? Silakan bertanya. Nah, itu yang ngantuk itu namanya. Hah? Nanti. Coba alat musik ritmis apa tadi? Apa alat musik ritmis tadi? Hah? Gunanya untuk apa? Yang ritmis? Alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Nah, tuh ya, sebagai pengiring ya, pengiring melodi pokok. Oke. Septian, coba. Alat musik video pun tadi apa, Septian? Yang video pun. Yang video pun alat musik yang dimainkan secara video. Ah. Ayo. Yang berasal dari alat. Yang dari alat musik itulah. Angklung, molita, atau Septian macam-macam ya. Coba ini, komplit. Kalau alat musik bodobon Itu gitar, ini berasal dari Jawa ya. Nah, gitar, biola, violin, violin. Oke, benar ya? Paham ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kalau sudah paham, ini ada lembar kerja kalian, lembar kerja peserta didik, ya. Kalian pahami di sini. Intinya kalian memainkan lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dasar yang Bapak tentukan. Nah, jadi kamu pelajari semua ini dari nada dasar sampai 7 kres. Ya, jadi misal Bapak suruh ini G sama dengan Do, kamu sudah ya, jadi semua harus bisa. Nah, supaya tidak ribut nantinya, tidak mengganggu teman yang lain, kalian gunakan handphone kalian di aplikasi Real Piano. Ya, kita menggunakan
teknologi belajarnya ya. Jadi dari situ dulu per kelompok, nanti kalau sudah oke baru kita tampilkan ke depan dengan alat musik yang suka. Oke. Jadi semuanya ini kalian pelajari ya, dari nada dasar sampai ke Bukres. Oke, perhatikan. Silakan kalian latihan ya. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Nah, nanti kalau sudah Bapak cek satu-satu, kalau sudah oke semua baru kita presentasi tampil di depan. Paham ya? Paham? Paham. Silakan.
Coba ini kelompok ini. Satu. Bisa setengah. 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 Bisa nih. Bisa. Iya untuk otaknya. Itu kan itu. Bentar. Ada kesulitan? Nanti kan?
sudah latihan, ya. Ini sekarang kamu tampilkan ke depan, itu nanti yang kelompok lain tolong direkam. Nih, contoh nih. Misalnya kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang rekam pakai HP-nya. Oke, tegak tengah sini lah. Ya. Ya. Oke. Atau mau duduk di situ. Atau dari situ ya. Nah, lalu kelompok 2 maju, kelompok 3 yang rekam. Ya. Lalu kelompok 3 maju, kelompok 4 yang rekam. 4 ya. Keempat yang maju 5 yang rekam, 5 maju 1 yang rekam. Paham ya? Boleh dari sudut situ ataupun dari sudut situ. Paham ya? Oke. Kalau sudah, Bapak mulai dari kelompok 4. Memperhatikan tidak ada yang bersuara mencet. Boleh tidak? Iya boleh. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memainkan lagu ibu kita kali ini dengan nada dasar D sama dengan Do. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 ya tadi sudah maju ya. Itu hasilnya sudah bagus ya. Jadi sudah sesuai, ilmunya juga mereka serempak ya. Jadi tidak ada koreksi. D sama dengan Do ya. Sudah sesuai dengan D sama dengan Do. Ada dasar D sama dengan Do. Nah, D sama dengan Do kebetulan kenapa Bapak pilih mereka duluan itu kenapa D sama dengan Do, karena kebetulan di ibu kita Kartini itu nada dasarnya D sama dengan Do. Ya kan? Nah, jadi mainkannya memang dari D sama dengan Do. Itulah Pak bukan yang 2 kres D sama dengan Do ya. Pilih kelompok 4 untuk D sama dengan Do ya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membawakan lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dasar E sama dengan Do. Oke. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini kelompok 2 ya. Sudah sesuai ya, sama seperti kelompok 4 ya. Mereka memainkan dari E sama dengan Do ya. Sudah ada tadi ya, 4 dulu itu kan? Oke. Yang 4 crash. Ya, jadi tidak sesuai dengan ini ya. Tapi tetap lagunya Ibu Kita ini. Sudah sesuai. Selanjutnya kita ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dasar A sama dengan Do atau 3 crash. Mari kita nyanyikan. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini penampilan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penampilan dari kelompok 5 ya. 5 tadi sudah bagus walaupun ada beberapa yang notasinya saat menekan keselip atau salah ya, tapi secara keseluruhan mereka mampu menyelesaikan lagu itu dengan baik ya. Selanjutnya untuk kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan lagu Ibu Kita Kartini dengan nada dasar C sama dengan Do dengan alat musik yaitu pianika. Selamat menyaksikan.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi penampilan dari kelompok 1 ya. Walaupun masih ada sedikit kesalahan, tapi mereka mampu menyelesaikan lagu itu dengan baik ya. Jadi untuk kelompok 1 ke depan agar lebih berlatih lagi ya. Nanti kalau sudah ensemble campuran itu tidak bisa seperti itu lagi ya. Jadi harus kompak ya. Sampai di situ. Untuk selanjutnya kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memainkan alat musik pianika dengan lagu Ibu Kita Kartini menggunakan nada G sama dengan Do. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan kelompok berapa tadi 3 ya? Kelompok 3 sudah menampilkan ya. Hasilnya walaupun belum sempurna tapi sudah bagus lah, sudah mendekati sempurna. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ya, penampilan kamu tadi sudah baik ya. Untuk 2 kelompok, 2 kelompok sudah 4 ya, 4 sama kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang lain kalian perlu latihan lagi bagaimana menyatukan permainan musik secara bersama. Oke. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanya? Ada yang ingin kalian tanya? Karena waktu kita sudah habis, ya. Coba kalian simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama coba, Habib, silakan simpulkan pembelajaran hari ini, ya. Ya, perhatikan. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari tentang tangga nada bayar lanjutan kan di prakteknya. Terus untuk praktek itu sebenarnya apa? Prakteknya itu kan yang namanya musik ensemble kan. Nah, untuk musik ensemble sendiri itu kan dibagi atas 2. Ada yang ensemble sejenis, yaitu ensemble yang dimainkan oleh satu kelompok yang memainkan alat musik yang sama. Misal sama pianika, piano dan piano dan sejenisnya. Nah, kalau untuk musik ensemble yang kedua itu ada ensemble campuran. Nah, kalau untuk ensemble campuran itu bisa seperti band dan orkestra yang mereka itu tuh kelompok orang yang memainkan alat musik yang berbeda, bisa gitar, piano, pianika dan sebagainya. Oke, putaran untuk Habib. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua, Bapak minta cewek ya. Silakan, itu nama ya? Bisa nama ya? Oke, silakan. Oke, jadi dari materi kita hari ini dapat disebutkan bahwa alat musik itu ada 3 jenis. Yang pertama, alat musik berdasarkan sumber bunyi. Itu ada idiofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri. Terus ada kordofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Membranofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau rambut kulit. Aerofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara atau ditiup. Kemudian ada elektrofon, alat musik yang pakai listrik. Terus selanjutnya ada alat musik
melodi pokok. Alat musik melodis yang berfungsi dimainkan sebagai melodi utama lagu. Alat musik harmonis yaitu alat musik gabungan yang berfungsi sebagai melodi dan sekaligus ritmis. Tepuk tangan ulang. Selanjutnya satu lagi ya untuk kesimpulan dari kalian. Coba Aris, silakan. Kesimpulannya hari ini bahwasanya lagu Ibu Kita Kartini ternyata bisa dimainkan di semua nada dasar apapun, baik dari C sama dengan Do, G sama dengan Do, A sama dengan Do. Walaupun bisa dilihat di buku rekan sekalian, ini di buku terlihat D sama Ibu Kita Kartini ini di panduannya itu Do sama dengan C. Tapi nyatanya itu bisa dimainkan di semua nada alat musik. Nada dasar alat musik. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini ya, Bapak rangkum untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai alat musik, tadi ada 3 jenis kan. Ada alat musik berdasarkan sumber bunyi, itu tadi ada macam-macamnya juga kan. Lalu alat musik berdasarkan cara memainkan, ada berapa macam tadi. Selanjutnya yang ketiga alat musik berdasarkan kelompok atau fungsi, ya ada 3 macam tadi. Lalu selanjutnya yang kedua itu ensemble. Nah, ensemble itu ada 2. Ensemble sejenis yang kita mainkan tadi, lalu ada ensemble campuran. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan praktekkan. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling penting, bahwa lagu apapun walaupun sudah ditentukan nada dasarnya C sama dengan Do, G sama dengan Do, E sama dengan Do, A sama dengan Do, atau ini Ibu Kita Kartini D sama dengan Do, ternyata bisa juga dimainkan dari nada dasar yang lain ya. Ini tadi D sama dengan Do, C sama dengan Do, A sama dengan Do, dan lain sebagainya. Dan bunyinya tetap sama, cuma nada dasarnya saja yang berbeda. Nah itu gunanya untuk apa? Ketika orang bernyanyi ada suara yang tidak tertarik dari D sama dengan Do, terpaksa kita turunkan C sama dengan Do, kita turunkan 1 kan, di belakang D kan C kan. Nah kalau suaranya kerendahan D sama dengan Do, kita naikkan jadi E sama dengan Do. Nah yang mainkan E sama dengan Do, seperti itu. Itu gunanya nada dasar ini untuk kita menyesuaikan dengan kalau ada yang nyanyi, dia sesuai dengan nada dasar penyanyi tersebut. Paham ya? Oke, untuk minggu depan kita akan masuk ke tangga nada minor. Nah, jadi kita ke minor, nanti ensemble lagi kita kembali mainkan praktek. Sudah memakai alat musik gitar, biola, kajong, jadi ritmis, melodis, harmonis sudah bercampur situ, termasuk dari vokal ya. Kita buat semacam band akustik saja ya, tapi kita dulu harus mengenal dulu yang namanya tangga nada minor, karena di gitar itu ada tangga nada minor. Oke, sampai di situ ada yang ingin kalian tanya? Ada? Oke, kalau ada kita tutup ya pembelajaran hari ini. Kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita selesai hari ini, kita berdoa dan agama dan kepercayaan masing-masing kita mulai. Berdoa selesai. Oke, mau akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu sehat agar kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mau akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.